Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta pretest PPG Guru SD tahun 2022, di kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teks non-fiksi terkait dengan struktur, fungsi, dan kaidah kebahasaannya. Nah, ini kita sesuaikan dengan kisi-kisi terbaru tahun 2022. Mohon maaf Bapak Ibu, ini keterlambatan untuk uploadnya karena banyak yang harus diselesaikan, terutama sebentar lagi akan ada ujian semester untuk kelas 6, jadi saya tadi sempat membuat soal-soal ujian ujian semester untuk kelas 6. Oke, sekarang kita langsung saja bahas tentang teks non-fiksi. Oke, sebelum kita membahasnya, di sini ada kisi-kisinya, bahwa di situ disebutkan tentang teks non-fiksi, ada struktur, fungsi, dan kaidah kebahasaan. Di soal nanti akan disajikan teks puisi atau cerita tertentu, peserta dapat menganalisis struktur, jenis, dan kaidah berdasarkan teks non-fiksi yang disajikan. Nah, kita sekarang belajar tentang teks non-fiksi. Teks non-fiksi merupakan teks berdasarkan fakta dan kenyataan yang ditulis berdasarkan kajian keilmuan dan atau pengalaman yang bersifat informatif. Jadi, teks non-fiksi itu berisi tentang fakta atau kenyataan yang telah terjadi dan sifatnya adalah memberikan informasi kepada kita. Secara umum, struktur teks non-fiksi terdiri dari bagian pendahuluan, bagian inti, dan bagian penutup. Itu ya, ada bagian inti, pendahuluan, dan bagian penutup dalam teks non-fiksi. Teks non-fiksi berfungsi untuk eksplorasi, informasi, persuasi, perbandingan, juga mendeskripsikan suatu fakta-fakta keilmuan. Bahasa yang digunakan dalam teks non-fiksi adalah menggunakan kata baku yang sesuai dengan standar penggunaan bahasa sesuai ejaan bahasa Indonesia. Juga menggunakan kalimat efektif yang memenuhi unsur kelengkapan, kelogisan, kesepadanan, kesatuan, dan kehematan. Dan kalimat yang digunakan juga menggunakan makna yang lugas dan tidak menggunakan makna kiasan yang menimbulkan makna ganda. Jadi di dalam teks non-fiksi itu bahwa ia menjelaskan sesuatu fakta yang menggunakan bahasa yang baku sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Di dalam teks tersebut juga dengan tegas dan lugas menyatakan suatu keadaan, jadi agar tidak menimbulkan makna ganda. Kalimat-kalimat yang digunakan dan kata-kata yang digunakan juga memiliki kesatuan, kehematan, kesepadanan, serta kelogisan lengkap dan juga singkat. Bisa dikatakan singkat, padat, dan jelas. Itu adalah teks non-fiksi. Adapun jenis-jenis teks non-fiksi, yang pertama itu ada esai. Esai adalah tulisan yang mendorong penulisnya untuk menguji ide yang mereka miliki mengenai suatu topik. Dalam esai, terdapat kaidah kebahasaan berupa kata baku, kemudian kalimat efektif, makna lugas. Apa itu kata baku? Kata baku adalah kata-kata yang digunakan sesuai dengan kaidah ejaan bahasa Indonesia. Kemudian kalimatnya efektif adalah kalimat yang memiliki kandungan informasi yang baik dan tepat. Kemudian makna lugas atau denotatif adalah makna yang sesuai dengan konsep asalnya. Dalam hal ini disebut juga makna asal atau makna sebenarnya seperti yang tertuang dalam kamus. Sebagai teks non-fiksi, esai memiliki beberapa fungsi, yaitu ada eksploratif. Apa itu eksploratif? Eksploratif adalah melakukan eksplorasi atau respon individu terhadap peristiwa, fenomena, ide, atau gagasan tertentu. Kemudian ada persuasi. Persuasi adalah mengajak pembaca untuk meyakini opini penulis serta mengajak pembaca untuk melakukan aksi atau tindakan tertentu. Kemudian ada explain, yaitu menjelaskan kepada pembaca tentang sesuatu hal atau bagaimana melakukan suatu hal atau bagaimana sesuatu itu bekerja. Kemudian ada compare yang artinya membandingkan dan mengkontraskan dua atau lebih ide, peristiwa, literatur atau hal lainnya. Kemudian ada showing, menunjukkan
tentang bagaimana sebab akibat yang ditimbulkan oleh suatu hal atau fenomena tertentu. Kemudian ada describe, mendeskripsikan suatu permasalahan dan menawarkan solusinya. Itu ya describe. Oke, berikutnya yang kedua, jenis yang kedua adalah itu review buku, bab buku atau artikel. Adalah menceritakan kembali buku atau artikel yang telah dibaca. Adapun kaidah kebahasan yang digunakan dalam review buku ini adalah penggunaan istilah. Maksudnya adalah kata atau kelompok kata yang pemakaiannya terbatas pada bidang tertentu. Kemudian penggunaan sinonim dan antonim. Maksudnya adalah penggunaan persamaan kata dan lawan kata yang tepat. Berikutnya ada penggunaan frasa dan kata benda atau nomina. Frasa kata benda adalah gabungan dua kata atau lebih yang memiliki inti kata benda dalam unsur pembentukannya. Berikutnya yang keempat, penggunaan frasa kata kerja atau verba. Frasa kata kerja adalah gabungan dua kata atau lebih yang memiliki inti kata kerja dalam unsur pembentukannya. Kemudian yang keenam, penggunaan kata ganti atau pronomina. Berikutnya ada penggunaan kata hubung atau konjungsi. Konjungsi dibedakan menjadi dua yaitu konjungsi internal dan konjungsi eksternal. Konjungsi internal ialah konjungsi yang menghubungkan dua argumen dalam satu kalimat. Sedangkan konjungsi eksternal ialah konjungsi yang menghubungkan dua peristiwa deskripsi dalam dua kalimat baik simpleks atau kompleks. Berikutnya jenis yang ketiga ada artikel ilmiah. Artikel ilmiah adalah bentuk tulisan yang memaparkan hasil penelitian yang telah dilakukan. Artikel ilmiah memiliki struktur umum berupa abstrak, pendahuluan, metode penelitian, temuan peneliti, pembahasan, kesimpulan, rekomendasi, dan implikasi. Berikutnya jenis yang keempat ada teks faksi. Teks faksi adalah teks yang ceritanya berbentuk kisah yang berbasis kejadian sebenarnya. Jenis teks faksi diantaranya adalah biografi, autobiografi, kisah nyata, memoir, dan cerita-cerita dari kitab suci. Teks faksi disebut sebagai teks non-fiksi karena diambil dari cerita yang berdasarkan kenyataan dan pernah dialami oleh seorang tokoh yang diceritakan dalam teks faksi tersebut. Baik, sekarang kita akan mencoba beberapa soal untuk latihan mengenai kisi-kisi yang di sini. Teks soal yang pertama adalah Anies Baswedan lahir dengan nama lengkap Anies Rashid Baswedan. Ia dilahirkan pada tanggal 7 Mei 1969 di Kuningan, Provinsi Jawa Barat. Ia merupakan anak pertama dari Rashid Baswedan dan Aliyah Rashid. Anies Baswedan memulai pendidikan formalnya menjelang usia 5 tahun. Ia masuk ke sekolah TK Masjid Syuhada di Kota Baru, Yogyakarta. Kemudian memasuki usia 6 tahun Anies Baswedan bersekolah di SD Laboratori Yogyakarta. Tamat dari sana, Anies melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 5 Yogyakarta. Anies melanjutkan masa SMA-nya di SMA N2 Yogyakarta. Anies kemudian melanjutkan kuliahnya di Universitas Gadjah Mada di Fakultas Ekonomi. Sewaktu menjadi mahasiswa UGM, Anies mendapatkan beasiswa Japan Airlines Foundation untuk mengikuti kuliah musim panas bidang Asian Studies di Universitas Sofia di Tokyo, Jepang. Penggalan teks di atas yang paling tepat termasuk ke dalam jenis teks apa? Nah, ini di teks ini merupakan teks biografi. Nah, teks biografi kan tadi termasuk ke dalam teks fiksi, faksi. Jadi, jawaban yang benar di sini adalah yang apakah A. Biografi fiksi, B. Non-fiksi, C. Fiksi, D. Faksi, E. Hibrid. Nah, jadi tadi kita sudah jelaskan mengenai teks faksi, bahwa di dalam teks faksi itu ada biografi. Jadi, penggalan teks ini termasuk ke dalam teks faksi. Jawaban yang benar adalah yang D. Berikutnya soal yang kedua, kalimat yang tidak coherent dari paragraf di atas adalah, oke, kita baca dulu kalimatnya. Cermati penggalan paragraf berikut ini. Pembangunan pabrik tekstil yang tidak sesuai aturan bisa berdampak buruk pada lingkungan di sekitarnya. Efek samping yang ditimbulkan dapat berupa banjir, kekeringan, populasi udara, dan penyakit. Adanya pabrik industri dapat juga menimbulkan kebisingan
sehingga kehidupan warga terganggu. Selain itu juga asap pembuangan menyebabkan polusi udara juga dapat menimbulkan berbagai macam penyakit saluran pernapasan. Keadaan tersebut tentu membuat masyarakat cemas karena kehidupan mereka menjadi lebih baik. Nah, jadi di sini ada berapa kalimat coba kita hitung dari titik sini. Satu, 2, 3, 4, 5. Di sini ada 5 kalimat. Ditanyakan adalah kalimat yang tidak koheren, artinya tidak nyambung ya. Nah, bahwa kalau kita lihat dari kalimat pertama kedua itu nyambung, kemudian dari kedua ketiga itu nyambung juga, dari ketiga keempat itu juga nyambung masih terkait dengan polusi udara. Nah, tetapi di kalimat kelima ini membuat masyarakat cemas karena kehidupan mereka menjadi lebih baik. Nah, kecemasan itu apakah akan menjadikan kalimat itu lebih, maksudnya kehidupan itu akan menjadi lebih baik? Tentunya tidak. Jadi, di kalimat kelima ini adalah merupakan kalimat yang tidak koheren, tidak nyambung dia. Padahal masyarakat itu cemas, tapi kok mereka menjadi lebih baik, ini kan tidak nyambung. Seharusnya menjadi tidak baik kalau cemas kan. Jadi jawaban manakah yang benar? Apakah yang A kalimat keempat, B kalimat kelima, C kalimat kedua, D kalimat ketiga, E kalimat ke satu? Jawaban yang benar adalah jawaban yang B kalimat kelima. Berikutnya, dalam kaidah kebahasaan, penulisan teks non-fiksi haruslah menggunakan kalimat efektif. Di antara salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam kalimat efektif ialah kesepadanan. Di bawah ini, manakah kalimat yang menunjukkan kesepadanan? Apakah yang A? Usulan peneliti ini sudah lama diajukan, tetapi kepala proyek belum menyetujuinya. Apakah yang B? Kami sudah lama mengajukan usulan penelitian ini, tetapi kepala proyek belum menyetujuinya. Yang B sangat jelas ya. Yang kalau yang A itu tidak tahu subjeknya siapa, penelitiannya apa. Kemudian yang C, usulan penelitian ini sudah lama diajukan, tetapi kepala proyek belum juga menyetujuinya hingga saat ini. Yang C juga sangat jelas. Kita simpan dulu yang C. Kemudian yang D, kami sudah lama mengajukan usulan penelitian ini, tetapi belum juga disetujui oleh kepala proyek. Yang B sama yang D sama ya. Oh, beda. Yang B itu di kalimat akhirnya beda, tetapi kepala proyek belum menyetujui, tetapi belum juga disetujui oleh kepala proyek. Yang E, hingga saat ini kepala proyek belum menyetujui usulan penelitian yang diajukan, padahal itu sudah diajukan ya sebulan lalu. Yang E ini tidak efektif ya, yang E tidak efektif. Dan di sini diminta untuk kalimat yang efektif. Jadi jawabannya manakah yang benar? Apakah yang B atau yang lainnya? Kita jawab ya. Jawaban yang benar adalah yang B, karena yang B itu efektif dan juga memiliki kesepadanan. Nah, kalau yang E, yang D, yang C itu terlalu banyak kata-kata yang digunakan. Dan itu tidak efektif. Itu tidak cocok untuk menulis teks non-fiksi. Berikutnya, cermati penggalan paragraf berikut. Oke, kita baca dulu soalnya. Penggalan kalimat di atas merupakan struktur teks non-fiksi, yakni pada bagian mana? Selain itu, kebakaran hutan dan lahan ini juga sangat berdampak pada emisi gas rumah kaca. Jelas Rwanda, kebakaran pada tahun ini diperkirakan membuat penurunan emisi hanya sekitar 16%. Diharapkan mencegah terjadinya kebakaran di gambut, karena disitulah kuncinya. Kebakaran tahun ini juga tidak dipertanyakan pada waktu KTT, sebab tertutup oleh kebakaran di Amazon dan Australia. Tadi kan kita sudah belajar tentang struktur teks non-fiksi, ada judul, ada pendahuluan, ada inti, dan ada penutup. Nah, yang ini berada di manakah? Apakah ada di bagian inti, penutup, atau pendahuluan? Kalau kita kira-kira, ini merupakan kesimpulan. Jadi, jawabannya benar di sini adalah jawaban B, yaitu bagian penutup. Tandanya adalah selain itu.
Berikutnya, struktur esai secara umum terdiri dari pendahuluan, bagian inti, dan simpulan. Dalam pemaparan bagian pendahuluan, hendaknya menekankan agar menarik perhatian pembaca dan pentingnya topik tersebut untuk dikaji. Pendahuluan esai yang disusun secara tepat ialah yang manakah? Apakah berisikan latar belakang yang merupakan pemetaan logis dari topik untuk hendak dibahas sesuai tujuan jenis esainya? Apakah yang B menggambarkan latar belakang dan situasi terkini terkait topik tersebut yang disajikan dari penjelasan umum ke arah yang lebih sempit menggambarkan keadaan faktual dan permasalahan yang diangkat? Apakah yang C berisikan bagian pengembangan ide yang dimuat dalam tesis statement yang dikupas dan dikembangkan sesuai jenis esai yang ditulis? Apakah yang D menggambarkan latar belakang yang berisi keadaan ideal, faktual, solusi, atau permasalahan yang akan dipaparkan? Ataukah yang E menggambarkan latar belakang dan situasi terkini terkait topik yang disajikan dari penjelasan khusus ke penjelasan umum yang berisi keadaan faktual dan permasalahan yang diangkat? Jawaban yang benar adalah kira-kira yang mana? Jawaban yang benar adalah jawaban yang B. Karena jawaban B itu, ia menggambarkan latar belakang secara menyeluruh, kemudian situasi terkini terkait topik tersebut yang disajikan dari penjelasan umum ke arah yang lebih sempit. Jadi, situasi terkini, latar belakang situasi terkini, kemudian masalah itu dipersempit menjadi permasalahan yang perlu ingin dibahas. Dan itu akan menarik orang-orang. Misalkan saat ini juga situasi terkini yang kita bahas adalah tentang PPG, karena ini sangat banyak yang membutuhkan. Jadi itu bisa mendatangkan pembaca yang lebih banyak lagi. Baik, itu saja untuk pembahasan pada pembelajaran kali ini. Semoga ini bermanfaat bagi Bapak Ibu. Jangan lupa ini terus berlatih. Sebelum tidur berlatih, sesudah bangun tidur itu tetap berlatih untuk menyelesaikan soal-soal pretest PPG biar nanti tetap bisa mendapatkan apa yang diinginkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.